Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Nah, sekarang teman-teman kita berada dalam section Engman Tips. Jadi di dalam podcast kali ini kita akan membahas jawaban atau respon untuk pertanyaan kita yang ketiga. Dan pertanyaannya ini sangat bombastis teman-teman, dan ini pasti menjadi pertanyaan besar buat kita semua nih ya. Jadi, seperti apa masa depan untuk oil industry? Dan ini pasti juga akan relevan buat jurusan petroleum engineering. Tentu saja ya, secara langsung akan berdampak buat petroleum engineering dan juga chemical engineering. Khususnya chemical engineering atau proses engineering yang ada kaitannya dengan oil industry. Oke teman-teman, jadi jika kalian adalah para pakar dalam petroleum engineering, atau mungkin kalian student dalam petroleum engineering dan chemical engineering atau proses engineering, stay tune ya teman-teman mendengarkan pembahasan kita untuk pertanyaan yang sangat interesting ini. Oke, kita mulai. Nah, teman-teman, jadi berbicara tentang masa depan oil and gas, kita perlu tahu dulu tantangannya. Realitanya seperti apa yang dihadapi oleh oil and gas industry ini. Nah, kita perlu tahu bahwa semakin ke sini oil and gas industry ini di beberapa belahan bumi ya, khususnya di negara-negara barat, mulai mendapatkan pandangan yang tidak sebaik di masa yang lampau ya teman-teman. Pasti ini ada kaitannya juga dengan isu pencemaran lingkungan, greenhouse gases gitu ya, yang dihasilkan oleh industri oil and gas, kemudian juga climate change, nah something like that gitu ya. Dan juga semakin ke sini, semakin ada growing interest ke renewable energy. Oke, bioenergi gitu ya, fuel cell, kemudian energi dari surya, angin, gelombang, seperti itu ya teman-teman. Nah, sebenarnya renewable energy itu sangat-sangat kita butuhkan ya, sangat dibutuhkan oleh peradaban manusia ya. Cuman yang tidak kita harapkan sebenarnya adalah bertumbuhnya gitu ya, negatif stigma ke oil and gas industry. Tapi ini pun tidak bisa kita hindari dan harus kita hadapi gitu ya. Mungkin memang ada perubahan-perubahan yang harus dilakukan oleh oil industry untuk menjawab respon tersebut. Nah, jadi ini bagian pertama ya teman-teman, bahwa kita harus tahu challenge kita, semakin banyak negatif stigma kepada oil and gas industry, mungkin ada kaitannya dengan pencemaran lingkungan, climate change gitu ya, dan juga memang berkaitan dengan biaya modal yang dibutuhkan untuk eksplorasi dan untuk produksi dalam bidang oil and gas ini yang tidak bisa dikatakan murah ya teman-teman. Ini investasi yang sangat besar, jadi mungkin bagi beberapa investor semakin hari semakin kurang menarik gitu ya. Apalagi reserve-reserve yang mudah itu sudah semakin habis. Jadi untuk mendapatkan reserve-reserve baru untuk oil and gas itu dibutuhkan eksplorasi yang lebih ekstrim, misalnya ke laut dalam, atau mungkin ke padang pasir, atau lapangan-lapangan lain yang jauh lebih challenging, dan itu pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Nah, jadi seperti itu teman-teman, itu challenge-nya. Cuman, memang kalau kita lihat challenge yang paling besar itu adalah isu climate change. Jadi kalau memang oil and gas industry ingin punya masa depan, masalah inilah yang harus kita address, climate change. Nah, jadi kuncinya teman-teman, apa sih yang menyebabkan climate change gitu ya? Apa sih yang menyebabkan stigma negatif terhadap oil and gas yang ada kaitannya dengan climate change? Jawabannya adalah karena industri oil and gas itu menghasilkan greenhouse gases atau gas rumah kaca, CO2, CH4, yang semuanya itu akan terjebak di atmosfer dan akan menyebabkan pemanasan global. Itu tidak bisa kita pungkiri gitu ya, karena memang pembakaran dari senyawa-senyawa atau molekul-molekul petroleum, baik itu oil maupun gas, pasti akan menyebabkan terproduksinya CO2. Nah, itu tidak bisa kita hindari, teman-teman. Mustahil oil and gas tidak menghasilkan CO2. Nah, jadi solusi buat oil and gas industry itu bukanlah menghilangkan CO2. That's impossible. Itu namanya melawan alam, teman-teman ya. Karena memang proses pembakaran oil and gas pasti akan menghasilkan CO2. Nah, jadi kunci supaya oil and gas itu masih punya masa depan adalah apabila industri oil and gas mampu menangkap CO2 yang dia sudah hasilkan dan kemudian menginjeksikannya kembali ke dalam reservoir. Nah, itu kuncinya ya, teman-teman. Jadi, Engman ulangi kembali, kunci untuk masa depan oil and gas industry
itu adalah mampu menangkap CO2 dan CH4 dan juga karbon monoksida yang dihasilkan akibat penggunaan petroleum gitu ya teman-teman, ditangkap, diutilize, atau diinjeksikan kembali ke dalam reservoir. Sedemikian hingga emisi CO2 dan emisi greenhouse gases yang lain-lain itu bisa diturunkan, bisa ditekan seminimal mungkin. That's the key, teman-teman. Menangkap CO2, mengutilize CO2, dan juga menginjeksikan kembali atau menyimpan CO2 dan greenhouse gases lainnya ke dalam reservoir. Nah, itu kunci buat kita renungkan, teman-teman. Bagi kita mungkin para engineer, dan juga bagi teman-teman kita yang student. Oke? Jadi, ranah-ranah yang sangat strategik bagi petroleum engineering, itu pasti akan ada kaitannya dengan injeksi associated gas. Ini yang pertama. Oke, jadi ketika kita produksikan oil, pasti akan ada gas ikutan. Itu yang kita sebut sebagai associated gas. Nah, kita perlu menggunakan associated gas ini dan menginjeksikannya kembali ke dalam reservoir. Itu satu. Dan yang kedua adalah kita juga bisa menangkap CO2 dari atmosfer atau dari pabrik dan kemudian kita simpan dan kita injeksikan kembali ke dalam reservoir. Oke. Jadi mungkin teman-teman sudah mendengarkan istilah CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage. Nah, itu merupakan salah satu bagian yang paling strategik bagi oil and gas industry. Oke, jadi kita menginjeksikan associated gas, kita juga bisa menginjeksikan CO2. Dan tentu saja kalau cuma menginjeksikan saja itu tampaknya kurang menarik ya teman-teman. Kita harus mengkombinasikan itu dengan program pressure maintenance atau bahkan enhanced oil recovery. Supaya produksi oil pun itu bisa semakin meningkat akibat injeksi gas yang sudah kita lakukan. Oke, jadi di sini ya teman-teman. Supaya petroleum industry atau oil and gas industry bisa survive, bisa semakin menarik di masa yang akan datang, oil and gas industry harus mendukung campaign net zero. Oke, teman-teman mungkin sudah pernah dengar campaign net zero. Artinya, oil and gas industry harus bisa mereduksi semaksimal mungkin emisi CO2. Dan kita seperti yang tadi sudah disampaikan, tidak bisa kita kurangkan emisi CO2 itu dengan mengharapkan kita tidak memproduksikan CO2 sama sekali. That's impossible. Satu-satunya cara kita mereduksi emisi CO2 adalah kalau kita bisa menangkap, menyimpan, dan menginjeksikannya kembali ke dalam reservoir. Nah, dari diskusi yang sudah kita sampaikan, ini semoga bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang student nih. Oke, jadi buat teman-teman yang petroleum engineering student, jangan patah semangat dulu dengan degree ini. Jangan patah semangat dulu dengan area atau subjek ini. Petroleum engineering itu sangat menarik, teman-teman, dan masa depannya juga masih cukup menjanjikan gitu ya. Tapi supaya kalian bisa menjadi semakin relevan dengan industri di masa yang akan datang, mungkin kalian bisa mulai memfokuskan interest atau riset kalian itu ke dalam topik-topik yang ada kaitannya dengan apa yang tadi disampaikan. Misalnya, menginjeksikan gas, menginjeksikan CO2, pressure maintenance dengan gas, dan yang mungkin paling penting ya teman-teman, enhance oil recovery dengan menggunakan CO2. Oke, teman-teman, jadi kalau teman-teman mau fokus dalam pembelajaran, mau skripsi, atau mau lanjut S2, atau bahkan disertasi, atau bahkan lanjut S3, mungkin teman-teman boleh mengalihkan perhatian kalian ke dalam topik-topik yang tadi saya sebut. Jadi injeksi gas, injeksi CO2, pressure maintenance, enhanced oil recovery dengan CO2 injection, carbon capture, utilization, and storage, CCUS, dan juga geomekanika, teman-teman. Geomechanics untuk mensupport atau memungkinkan injeksi gas tersebut. Pasti akan ada hubungannya injeksi-injeksi tersebut dengan geomekanika reservoir. Oke, teman-teman, sebelum menutup podcast kita kali ini, ada satu konsep buat teman-teman semakin paham ya, teman-teman. Jadi, oil and gas industry itu selalu berangkat dari reservoir. Reservoir ini menghasilkan petroleum, dan petroleum ini akan digunakan oleh oil and gas industry yang sangat masif itu ya, teman-teman. Dan juga akan digunakan oleh berbagai petroleum users for whatever reasons ya teman-teman, for whatever products yang digunakan gitu ya, untuk bahan bakar, untuk
raw material untuk produksi barang-barang sintetik ya teman-teman. Dan semuanya itu, utilization dari bagian yang ini, pasti akan menghasilkan greenhouse gases. Akan menghasilkan CO2, akan menghasilkan karbon monoksida jika pembakarannya tidak sempurna, dan juga mungkin beberapa gas CH4, metana, yang tidak terbakar secara sempurna itu akan rilis juga ke atmosfer. Ya intinya oil and gas industry dan petroleum users akan menghasilkan greenhouse gases. Dan tentu saja bukan cuma oil and gas industry atau petroleum users saja yang menghasilkan greenhouse gases ini ya teman-teman. Masih banyak lagi industri di luar sana yang juga menghasilkan gas rumah kaca. Let's say streamnya adalah yang ini. Nah, oil and gas industry yang mampu mengaplikasikan teknologi CCUS atau carbon capture, utilization, and storage, itulah yang menjadi kunci. Dan industri atau teknologi ini akan menangkap semua greenhouse gases dan kemudian menggunakan, menyimpan, dan menginjeksikannya kembali ke dalam reservoir. Dengan konsep seperti inilah teman-teman kita bisa mengachieve atau mencapai net zero. Oke, dari tadi kita mungkin banyak fokus ke dalam petroleum engineering ya teman-teman. Sebenarnya chemical engineering atau proses engineering juga akan sangat memainkan peran yang penting di bagian atau teknologi ini teman-teman. Kuncinya di mana? Chemical engineering atau proses engineering akan sangat berpengaruh dalam proses capture. Jadi bagaimana kita bisa menangkap atau mengcapture gas, memurnikan gas, dan mampu menyimpan gas tersebut. Nah, di sini mungkin akan ada permainan dengan membran, permainan dengan adsorpsi, atau dengan absorpsi, dan itu semuanya pasti spesialisasi dari teman-teman chemical engineering dan proses engineering. Oke teman-teman, sekian podcast dari Engman. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman semua dan juga memberikan teman-teman awareness ya teman-teman, supaya kalian bisa mendapatkan ide ingin kalian bawa kemana nih expertise kalian, interest kalian, dan studi dan riset yang ingin kalian jalankan di masa yang akan datang. Oke teman-teman, stay tune terus di podcast Engman karena kita akan terus membahas topik-topik yang relevan dengan dunia industri oil and gas. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dan thank you.